Oke, halo teman-teman. Ketemu lagi sama aku, Chasna. Sebenarnya di video sebelumnya ada juga aku ngobrol sama mahasiswa Perancis ya, yang namanya Ewan. Nah sekarang aku ada kesempatan lagi buat ngobrol sama teman aku juga. Dia adalah mahasiswa lulusan atau wisudawan S1 dari Departemen Matematika dengan IP tertinggi gitu. Mungkin silakan bisa sapa dulu. Oke, terima kasih Mbak Chasna. Yes. Kenalin semuanya, namaku Abdillah Dwi Cahya, biasa dipanggil Abdillah, cuman kadang temanku manggil Dwi. Jadi aku dari Departemen Matematika, angkatan 2021, yang kebetulan baru-baru ini lulus dan menjadi alumni ITS resmi. Iya, oke. Kayaknya itu bukan kebetulan ya, memang sudah waktunya. Rezekinya Iya, itu. ya rezekinya, betul. Oh ya, aku ngucapin selamat ya atas Terima kasih kelulusannya banyak, Mbak. gitu. Terima Apalagi kasih. dengan predikat cum laude, guys. Terus IPK Terima tertinggi kasih. juga, kayak Terima wow kasih. banget nggak sih? Oke, mungkin bisa di-share dulu IP-nya berapa kira-kira? Untuk tertinggi. IPK itu saya 3,85. Ya. Wow sih, kayaknya itu susah guys untuk dapetin IP segitu di apalagi di matematika ITS ya nggak sih? Atau gampang sebenarnya? Sebenarnya gampang-gampang susah aja sih. Cuma kalau misalnya udah dapat dosen yang enak Oke, gitu. Oke, berarti tipsnya dapet dosen yang enak. Iya, selain dapat dosen juga kita perlu belajar juga sih kan yang namanya juga mata kuliah gitu kan ya. Kan ada beberapa yang belum kita familiar gitu dan kita emang harus pelajari aja gitu. Oke, tapi selama kamu kuliah di matematika untuk dapetin IP segitu tuh gimana effortnya kira-kira? Bisa di-share gitu? Kebetulan aku baru realize kayak baru sadar gitu ternyata aku orangnya itu lumayan gampang untuk menyerap ilmu. Jadi kalau misalnya pada saat perkuliahan aku mungkin tinggal cuma mendengarkan dosen ngejelasin kayak gitu. Fun fact, aku nggak pernah catat. Wow. Iya. Jadi kalau Berarti misalnya kalau ada kuis atau ada evaluasi kayak gitu ETS-AS, aku minjem punyanya teman gitu. Foto dong, foto buat belajar kayak gitu. Tapi berarti intinya kamu di kelas maksudnya di kelas waktu pelajaran tuh bener-bener yang dengerin, yang berusaha memahami gitu Kalau kan? pada saat itu lagi mood aja. Agak susah ya. Kadang kalau ada gitu. beberapa yang kayak udah jam terakhir gitu, udah capek capek ya, kayak gitu. benar-benar. Ya udahlah, mending tidur aja. Diem aja. Oke, tapi intinya untuk bisa dapet sesuatu di titik ini tuh kan pasti ada effortnya gitu. Salah satunya itu tadi dia coba untuk memahamin di kelas gitu kan. Benar. Pastinya juga belajar mempersiapkan sebelum ETS ataupun kuis gitu. Ya, jadi kalau misalnya aku itu orangnya belajar itu pada saat kuis sama evaluasi aja. Jadi kalau misalnya mungkin ketika pelajaran atau mata kuliah yang aku suka, aku masih kayak dengerin kayak dosennya kayak gitu. Jadi bisa udah nangkap kayak gitu. Jadi ketika pada saat evaluasi itu aku cuma belajar kayak cuma nginget-nginget Mengulas aja, ya. mengulang doang kayak gitu. Cuma kalau misalnya udah dapat mata kuliah yang sangat susah gitu, itu memang perlu effort aja sih. Bener. Dan apalagi kalau misalnya yang tadi pada saat di kelas itu udah mata kuliahnya susah, terus jamnya itu udah jam-jam tidur kayak gitu, itu susah. Oke, tapi banget. balik lagi ya teman-teman, tiap orang beda-beda pastinya Iya. ya. Nanti cara belajarnya juga beda dan ini salah satu referensi gitu dari Iya, benar. Dwi untuk kalian kayak Iya. gitu. Oke, kita balik dulu di awal masuk ke Departemen Matematika ITS gitu. Kira-kira kenapa sih ngambil matematika ITS gitu? Oke, kenapa ngambil matematika ITS? Jadi pertama itu aku pas SMA suka banget sama matematika. Wah. Jadi iya, mungkin bukan dari SMA sih, dari sebelum-sebelumnya aja. Cuma emang kayak nggak aku kembangin gitu. Jadi cuma hanya sebatas suka aja. Nah setelah udah kelas 3 SMA itu kan disuruh milih jurusan kayak gitu. Nah aku bingung
kayak jurusan matematika. Aku emang mau ngambil jurusan matematika, cuman bingung di universitasnya universitas apa kayak gitu. Nah, ketika aku lihat silabus yang ada di Website ya. iya, yang di website Matematika ITS. Nah, itu aku lihat ternyata matematikanya itu bukan matematika murni aja, tapi ternyata ada matematika komputasi yang kebetulan aku juga suka tentang programming kayak gitu. Iya, oke. Jadi ya jadinya masuk di Matematika ITS. Oke, berarti kayak sebelumnya ada riset terlebih dahulu Iya, ya. Maksudnya ada lihat riset dulu dulu. silabusnya, Iya. terus kira-kira Matematika ITS itu seperti apa dan itu bisa diakses di websitenya gitu Iya. ya. Jadi gampang Iya, untuk gampang banget. Di websitenya ada, dan juga di websitenya juga ada silabus untuk per mata kuliahnya. Jadi pada saat, kan aku keterimanya di SNMPTN, jadi pada saat gap antara SNMPTN sama masuk kuliah itu aku juga baca-baca silabusnya itu apa aja sih gitu. benar, untuk prepare sebelum Iya, untuk masuk. prepare. Oke, good. Oke, jadi setelah suka dari SMA gitu akhirnya masuk ke Matematika ITS. Iya, benar. Awalnya berekspektasi apa tuh di Matematika ITS kira-kira? Untuk ekspektasinya karena yang namanya matematika ya, siapa sih orang yang suka matematika kayak gitu kan, orang mikirnya kayak gitu. Cuman karena aku juga suka matematika, aku bukan yang expect ini bakal susah. Maksudnya dalam artian ini bisa aku hadapi karena memang aku minat di bidang itu betul. kayak gitu. Dan setelah semester-semester berikutnya tentu mata kuliahnya makin susah. Betul. Gitu. Pasti. Apalagi ketemu analisis. itu memang Tantangan perlu effort. semua Iya. mahasiswa matematika itu. Dan memang. itu juga ya memang perlu analisis yang lebih mendalam aja gitu, dan itu nggak pernah diajarin pada saat SMA kayak gitu. Jadi nah mungkin karena aku udah minat gitu ya, jadi kayak udah bisa gitu kayak nangkap dari dosen kayak gitu. Jadi ya minat aja sih, karena memang minat aja, dan ekspektasinya itu aku nggak yang nganggap itu bakal susah, dan karena Minat tadi ya. dan karena minat tadi Iya, dan betul, bisa aku betul. hadapin kayak gitu. Oke. Dan setelah nih ngelewatin 4 tahun ya berarti Iya, 4 di tahun. Matematika ITS, akhirnya seperti apa? Kayak kamu kan masuk penuh excited ya, maksudnya Iya. kayak oke, aku akan hadapin nih gini Iya, gitu benar. kan, tanpa berekspektasi apapun. Tapi setelah lulus tuh seperti apa? Setelah lulus, jadi kalau misalnya bedanya pada saat lulus itu yang awalnya dulu pada saat pertama kali masuk kuliah sukanya matematika, ternyata setelah lulus malah ke programmingnya kayak gitu. Jadi iya. matematikanya lebih sedikit gitu. Jadi gimana ya? Berarti lebih ke aplikasinya Iya, ya, lebih ke keterapannya aplikasinya, gitu kan. karena memang itu juga diperlukan di tenaga kerja, Iya, di betul. dunia kerja juga ya, sekarang kayak gitu, gitu ya. iya. Oke, berarti kamu sekarang di matematika di lab programming. Iya, tepatnya di pembelajaran mesin dan big data. Oke, di situ belajar apa sih, Dwi? Di situ ada beberapa mata kuliah pilihan, salah satunya itu seperti pengantar pembelajaran mesin. Jadi kita belajar bagaimana sih machine learning itu, dan nanti dikasih tahu juga unsur-unsur yang ada di machine learning itu kayak gimana, bagaimana cara mesin itu berpikir selayaknya manusia kayak gitu. Berarti itu topik di mana sedang naik daun ya, termasuk Iya, itu dan salah juga satunya. lagi naik daun, dan hampir semua ya, karena udah di era digital, kayak data-data itu sangat diperlukan, dan karena sekarang datanya juga banyak, kita juga perlu mesin kayak gitu. Learning, makanya ada mesin Iya, learning machine itu. learning, Oke. kayak gitu. Dan untuk tugas akhirmu tuh sekarang kira-kira topiknya apa? Untuk Apakah judul berhubungan tugas dengan- akhirku itu sistem visual question answering seputar perkebunan sawit menggunakan model semi guided object awareness. Jadi Aduh, apa itu? Nama metodenya agak gitu ya, kurang familiar guys. oke, Bisa jadi dijelaskan. aku jelasin aja secara bahasa bayi aja. Iya benar-benar bahasa bayi. Jadi ada sebuah gambarnya itu gambar perkebunan sawit yang diambil dari citra satelit. Nah, di situ nanti akan diproses dengan AI, machine learning tadi, supaya nanti ketika kita ingin menginputkan pertanyaan seputar gambarnya itu, kita bisa dapat jawabannya. Jadi machine learning yang menjawab pertanyaan berdasarkan gambarnya itu.
kayak gitu. Berarti kamu ngambil datanya dari Oh, datanya itu yang dipakai? kebetulan ada data publiknya, jadi aku ambil datanya, dan karena memang sebelumnya tidak ada pertanyaan dan jawabannya, jadi aku anotasi sendiri satu-satu. Gitu. Oke. Dan kesusahannya apa di pengerjaan Kesusahannya itu topik ya ini? pada saat anotasinya itu, karena memang kan yang pertama kita nggak ada observasi juga ke perkebunan Iya, sawitnya benar, langsung benar, kayak benar. gitu, jadi kita nggak tahu kayak cara mendapatkan jawabannya itu. Nah terus yang kedua karena datanya sedikit juga sih, karena emang jarang juga kayak penelitian luar-luar itu yang membahas tentang perkebunan sawit, masih belum banyak kayak gitu. Oke. Dan dari TA-mu itu kira-kira gimana dosen pembimbingnya? Oh ya, untuk Bisa dosen di-share kira-kira pembimbingnya ya. itu aku Biar teman-teman, maksudnya biar teman-teman tahu kalau dosen pembimbingnya siapa tahu ada yang tertarik punya topik gitu ya, Iya, yang di bidang AI juga, di machine learning juga gitu. Oke, untuk dosen pembimbingnya aku ambil Pak Iqbal karena sama Pak memang Iqbal. ya karena udah ngincar dari semester awal, semester 6 ya berarti ya, dari sudah ngincar dari semester 6 karena memang aku kayak dari portofolionya Pak Iqbalnya sendiri itu udah kayak wah ini sangat jago sekali. Iya, kayak benar. gitu. Jadi ya aku ambil Pak Iqbal, dan aku awalnya ngusulin tentang visual question answering-nya karena aku dapat metode itu dari salah satu program. Nah terus dari Pak Iqbal ini juga mengembangin gimana kalau kita aplikasikan ke perkebunan sawit kayak gitu. Dan itu menarik, jadi karena memang masih belum ada yang membahas aplikasi visual question answering di perkebunan sawit, jadi langsung kita eksekusi. Iya, karena itu tadi ya topiknya juga baru lah ibaratnya Iya. ya, baru dan masih jarang untuk diteliti, makanya diambil Iya, gitu. benar. Oke, good. Itu tadi cerita soal tugas akhir ya, berarti. Dan sekarang gimana perasaannya setelah kayak udah ngelewatin tugas akhir, pastinya ya. Karena pengerjaan tugas akhir di matematika ITS itu kayaknya emang perlu effort banget lah ya. Iya benar. Karena kan juga kemarin pada saat tugas akhir kesusahannya itu di datanya yang sangat sedikit, betul. jadi kayak modelnya belum belajar banyak kayak gitu. Jadi ketika kita coba input pertanyaannya, jawabannya itu masih salah-salah kayak gitu karena datanya masih kurang banyak kayak gitu. Ya benar sih, tapi emang kayaknya untuk tantangan di data itu banyak juga sih mahasiswa matematika yang punya struggle di situ gitu. Iya, benar. Ada juga yang kayak mungkin datanya belum siap kayak gitu, ada yang kurang, dan makanya harus dipersiapkan jauh-jauh gitu ya. Salah satunya kamu harus dari semester 6 gitu kan, maksudnya udah mulai cari ide topiknya gitu-gitu. Ya semester 6 mulai cari ide, dan itu masih rombak-rombak Iya, benar, gitu, makanya. belum fix, dan fixnya itu ketika semester 7 akhir baru fixnya kayak gitu. Ya, oke. Jadi perjalanan panjang untuk bisa lulus dari matematika ITS gitu ya. Oke. Dan bisa ceritain nggak kira-kira selama 4 tahun ini apa aja sih yang telah kamu lakukan gitu, kayak aku tuh misalkan bisa kamu bagi pengalaman misalnya di organisasi ataupun di lomba ataupun di mana gitu. Oke, untuk di luar akademik atau di luar perkuliahan, aku orangnya nggak yang suka berorganisasi, jadi aku lebih sukanya di kelombaan kayak gitu. Ikut lomba. Iya, aku pernah ikut ONMIPA. Oh iya, wow. Di delegasi ITS itu ONMIPA nasional tahun 2023 itu di ITB. Gimana tuh perasaannya bisa mewakili ITS untuk ikut ONMIPA? Jujur awalnya gak nyangka ya, karena emang kan sebelum itu ada seleksi internal namanya OSITS kalau nggak salah. Satu ITS dulu ya itu ya? Iya, satu ITS dulu, itu diambil 5 orang. Nah, awalnya sih coba-coba ya. Kayak penjual. Awalnya saya coba-coba. Iya, oke. Nah, kebetulan itu aku masuk di 5 besar itu. Nah, dari 5 besar itu ditanding lagi secara wilayah. Nah, wilayahnya itu Jawa Timur. Oh, jadi ke Jawa Timur dulu berarti. ONMIPA wilayah itu di tanding. Terus alhamdulillah lolos lagi. Alhamdulillah itu
karena memang diambilnya jadi wilayahnya kan ada banyak di Indonesia, jadi diambil top satunya dan diambil passing grade-nya, dan alhamdulillah aku masuk di passing grade itu. Jadi dan alhamdulillahnya aku bisa mewakilin ITS di ke nasional. Oke. Gitu. Gimana tuh pesaing-pesaingnya di Onwipa tuh? Jujur udah masuk nasional sih udah kayak wah udah insecure sih kayak gitu, jago-jago banget gitu, apalagi kayak mereka ketika udah selesai ini lombanya, mereka masih kayak bahas ini nomor 3 tadi gimana? Sementara aku kayak Oke, tapi kayaknya itu salah satu poin plus sih dari ikut lomba memang. Jadi kayak buat temen-temen yang mungkin masih kuliah sekarang gitu, kayak buat kesempatanmu ikut lomba itu ambil aja gitu nggak sih? Iya benar, apalagi pada saat tingkat nasional itu kalian tidak bertanding sesama universitas saja, tapi juga bertanding dengan universitas yang lain kayak itu. Itu juga bisa nambah, oh ternyata di universitas lain itu kayak gini nih, universitas betul. Kayak gini nih kayak gitu. Jadi pandangannya terbuka jadi tahu orang luar. Iya betul. Gitu. Orang luar tuh sejauh mana sih gitu. Misal ITS tuh sampai sini, tapi yang lain tuh sejauh mana itu bisa tahu gitu ya. Wow. Itu memang poin plus dari ikut lomba gitu. Tapi untuk selain lomba mungkin bisa di-share lagi untuk kegiatan. Untuk lomba, untuk kepanitiaan itu aku cuma pernah ikut satu, itu OMITS. Itu aku jadi pembuat soalnya. Itu namanya question maker, divisi question maker. Di situ aku bikin soal SMA yang mau diujiin kayak gitu. Selain kepanitiaan aku pernah ikut lebih ke short program gitu ya, GPBL. Kalau International Short Program ya? International Short Program itu Global Project Based Learning, itu kerjasama antara ITS sama SIT. Jadi SIT itu dari Jepang. Oh iya, dari Jepang. Oh iya, oke. Jadi di situ aku ikut dan pergi ke Jepang, dan itu pertama kalinya itu naik pesawat, pertama kalinya itu ke luar negeri gitu, langsung ke Jepang guys. Pertama kali naik pesawat langsung ke Jepang, ikut international program dari matematika juga ya itu ya? Iya, dari matematika. Kenapa ikut itu, program itu gitu? Untuk sebenarnya untuk menambah pengalaman juga sih, jadi kayak memang dari awal sebelumnya pengen ke luar negeri kayak gitu, pengen ke luar negeri, apalagi Jepang kan. Jepang itu juga salah satu destinasi impian kayak gitulah, negara impian. Nah kebetulan ada kesempatan betul. Dan udah diajak sama dosen PBB sama Pak Iqbal tadi, udah yuk ikut aja kayak gitu, dan akhirnya berangkat. Dan alhamdulillahnya juga di sana dapat beasiswa dari namanya beasiswa JASO itu. Dapat sekitar 80.000 yen. Itu juga tergantung IPK sih. Cuma aku dapat 80.000 yen yang kalau misalnya dikonversi itu sekitar 8 juta. Kayak gitu. Lumayan tuh buat reimburse tiket. Iya benar, itu lumayan sih gitu. Jadi emang ada beberapa program gitu ya di matematika ITS yang bisa teman-teman ikutin gitu ya nantinya. Salah satunya itu tadi international program, dan matematika itu bekerja sama Univ di luar negeri. Ya, juga. Salah satunya di Jepang itu. Dan itu kayaknya program setiap tahun ada kan ya? Iya, setiap tahun ada. Jadi teman-teman yang mau ikut bisa sih ya nanti bisa ikut. Bisa banget. Dan itu pengalaman yang tidak akan terlupakan. Wow. Itu pengalaman yang sangat mengesankan. Bener apalagi sih. Itu ke luar negeri. Iya bener. Buat belajar lagi ya, maksudnya dapat ilmu juga di sana gitu kan, dapat temen. Ya kan pasti. Dapat temen luar negeri juga kayak gitu. Betul. Jadi emang banyak warna lah di matematika ITS gitu kan. Salah satunya itu tadi ada OMITS. Jadi OMITS itu kayak olimpiade. Iya, olimpiade yang diadakan sama matematika ITS. Yes, betul. Gitu. Dan skalanya skala nasional. Yes. Itu untuk SD sampai SMA ya? Iya, ada SD, SMP, SMA, dan juga ada mission. Mission itu untuk universitas kayak yang gitu. mahasiswa, untuk mahasiswa. Iya, untuk mahasiswa. Gitu. Wow, jadi kayaknya Dwi ikut semua warna yang ada di matematika gitu. Maksudnya kayak kelasnya dia ikut, maksudnya perkuliahan biasa dia ikut, terus kayak organisasi, kayak kepanitiaan juga ikut, program internasional juga ikut. Jadi kayak jadi mumpung karena masih kuliah gitu kah atau gimana? Maksudnya kenapa kok ngambil semuanya juga gitu? Kenapa nggak fokus kuliah aja gitu?
Karena ini juga kesempatan ya biar kuliah nanti kalau misalnya kita cerita gitu gimana kuliah gak gitu gak tentang masuk kelas doang kayak gitu. Kayak kita bisa cerita aku pernah ke Jepang loh. Bener-bener poin plus Iya, itu. bisa salah satu ya apa ya bukan pamer ya. Apa ya kayak pencapaian Iya, lah, pencapaian pencapaian dari Dwi Iya. gitu selama menjadi mahasiswa Iya, matematika dan ITS. apalagi pada saat itu kan masih mahasiswa jadi kesempatannya juga masih ada kayak gitu. Ya betul. diambil aja. Betul, jangan disia-siakan kesempatannya gitu. Oke, next jadi setelah lulus terus udah cerita soal perjalanannya selama jadi mahasiswa, berarti kan sekarang udah resmi nih, bukan lagi mahasiswa. Sekarang jadi apa berarti? Jadi pengangguran. Nggak kayak saya job seeker lah lebih halusnya ya. Nah, kira-kira nextnya mau ngapain nih Dwi? Setelah lulus dari matematika ITS? Nextnya mau coba apply di pekerjaan Pastinya. di perusahaan kayak gitu karena untuk S2 masih apa ya masih capek masih capek untuk belajar ya Butuh apa? Refreshing iya, bentar butuh lah ya. refreshing. Ya, kalau misalnya insya Allah kalau ada kesempatan mungkin bisa Studi lanjut. lagi S2 gitu. Tapi untuk sekarang lebih Ya untuk sekarang masih mau bekerja dulu. Oke. Ada nggak kayak apa ya, impian gitu kerja di mana atau nggak di bidang apa gitu? Pengennya. Untuk bidangnya itu jelas bidang yang aku minati yaitu di machine learning dan atau di AI kayak gitu atau data scientist karena memang itu juga sangat sangat diperlukan untuk bagi perusahaan-perusahaan gitu. Di era sekarang apalagi Iya, di ya. era sekarang apalagi kayak gitu sih dan untuk perusahaannya ya kalau bisa ya perusahaan yang top gitulah. Amin. Semoga apa ya dapat pekerjaan yang sesuai, terus gajinya juga sesuai, pasti ya. Gitu. Terus pokoknya semuanya lancar lah untuk Dwi gitu nantinya. Amin. Oke. Terakhir, kira-kira bisa nggak share apa mungkin hal yang kamu dapatkan selama di matematika ITS kayak suatu ini nih hal yang aku dapetin yang bisa kamu share biar teman-teman di luar sana bisa apa ya memotivasi atau mendorong mereka tetap kuat di matematika ITS gitu. Mumpung masih menjadi mahasiswa itu masih banyak kesempatan yang bisa kita ambil, salah satunya kayak yang tadi international program, terus ada magang juga kayak gitu karena setelah kita lepas status menjadi mahasiswa itu bakal sangat susah untuk mendapatkan kesempatan itu. Jadi sebisa mungkin ketika ada kesempatan kayak magang kayak gitu dan segala macamnya itu diambil aja kayak gitu. Ya, apalagi balik lagi departemen matematika ITS juga memfasilitasi ya, banyak banget entah itu program ataupun fasilitas misal kalian bisa belajar bareng di ruang baca ataupun di lab dan lain-lain itu juga bisa kalian lakukan gitu selagi menjadi mahasiswa matematika ITS gitu. Oke, mungkin sekian teman-teman perbincangan kita kali ini gitu ya Dwi. Terima kasih banyak udah hadir dan sekali lagi selamat pastinya gitu ya. Semoga semuanya lancar setelah lulus gitu dapat ya itu tadi pekerjaan yang diinginkan, yang sesuai juga pastinya berkah buat kamu gitu. Dan mungkin dari aku juga gitu teman-teman. See you next time entah itu di video selanjutnya. Oke, bye bye. Terima kasih.